ini yang perlu kita waspadai. Dalam arti apa? Jangan sampai isu ini berkembang terus kemudian dikirim ke arah 2024 bahwa nanti pemilu ditunda. Nah, makanya kalau sampai ini terjadi, saya khawatir akan memicu memantik goro-goro. Nah, kalau sudah terjadi goro-goro, nah ini yang berbahaya. Masalahnya apa tadi yang saya katakan tadi? Secara mitologi Wonosobo Jawa, tiap 20 tahun terjadi gejolak sosial dan politik di Indonesia. Kalau banjir di tahun 2004, 2024, 2025. Kalau kita mengaksesi, jadi 20 tahun berbulan proses. Di tahun itulah karena itu generasi sekarang kebangkitan Jawa, kebangkitan Nusantara. Apa yang harus kita lakukan? Ya satu, harus bangkit secara kultural, budaya. Kedua, bangkit secara spiritual. Dan ketiga, bangkit secara intelektual. Jadi trilogi kebangkitan Nusantara, tiga-tiganya harus dijalankan. Dan itu mutlak harus. Karena apa? Tanpa kebangkitan spiritual juga nanti kita juga oleh gitu. Tidak punya fondasi sadaran, tidak punya ini fundamen yang kuat untuk melangkah. Tidak diimbangi dengan kebangkitan intelektual, kita kalah dengan bangsa lain gitu. Karena apa? Banyak produk dari kita yang diakui oleh bangsa lain, ditembak bangsa lain. Seperti hanya ini maksudnya. Sebetulnya nuklir itu kan pengembangan dari ilmunya orang Jawa gitu. Kenapa bisa sampai dicuri kita dibawa ke Eropa dan dikaji? Banyak kan di sana. Bahwa nanti dunia selebar dan kilat. Nah, betul. Nah, mereka membuat sebuah aplikasi WhatsApp, Google, gitu, YouTube. Itu kan selebar dan kilat. Nah, tapi bagi kita yang bikin, yang ramah, tapi ditembak. Akhirnya diakui atau dikembangkan oleh mereka, bangsa-bangsa dari barat, bangsa Eropa. Jadi sebetulnya ilmu kita persis semacam ilmu nuklir. Dan sebetulnya itu kan antara semar, antara tokoh dan guru. Jadi unsur positif, negatif, dan netral, proton, neutron, dan elektron. Kan tiga unsur itu yang membentuk sebuah nuklir. Nah ini ilmu orang Jawa, ini nuklir luar biasa. Kemudian dipelajari bangsa barat, dikembangkan konsep nuklir. Kan dari Jawa, orang Eropa, orang Belanda, orang Amerika tidak kenal, tidak paham apa itu tokoh, apa itu semar, apa itu guru. Tapi mereka bisa mengambil esensi maknanya, bahwa ternyata semar itu simbol proton, gitu. Bahwa si togok simbol neutron, elektron. Bahwa si guru simbol neutron. Loh, tiga-tiganya membentuk sebuah nuklir. Dikembangkan mereka, gitu. Kekuatannya luar biasa kalau bisa mereka mengimplementasikan. Nah itu sebetulnya ilmu dari sini, gitu. Karena mungkin kita tetap orang Jawa dicuri atau dibawa sana, dikaji, dipelajari mereka, gitu. Karena apa? Bangsa Nusantara dulu dari bangsa Arya, dari bangsa Lemuria, Atlantis yang tenggelam, itu terkenal dengan peradaban yang luar biasa. Sudah bisa membuat persenjataan yang mutakhir, nuklir dan lain-lain. Ini kan warisan Lemuria, warisan bangsa Arya. Dia diwarisi bangsa Jawa, bangsa Nusantara, gitu. Ilmunya diambil bangsa Barat. Loh, kita ketinggalan, makanya kita kalah kalau tidak segera bangkit secara kultural, secara intelektual, dan secara spiritual. Nah, makanya tiga-tiganya trilogi itu harus kita bangkitkan sekarang, mulai dari sekarang, mulai dari saat ini juga. Kang, kalau kita melihat Papua yang sampai detik ini kan terus bergejolak, hampir tidak ada hentinya.
mungkin untuk Papua ini akan lepas dari Indonesia. Soalnya banyak yang spekulasi bahwa mungkin nggak tahu entah berapa puluh tahun lagi Papua pasti lepas dari Indonesia. Itu bagaimana Kang pandangan? Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama. Jadi Cokro Manggilian Jamat sejarah di Nusantara itu terus berubah. Ya. Dulu bercerai, sekarang disatukan kembali. Nah, nanti bisa jadi bercerai lagi. Jadi mungkin ada negara bagian berbentuk mungkin kerajaan-kerajaan bisa jadi berbentuk serikat bisa jadi kembali lagi menjadi satu kesatuan itu bisa kembali. Gitu. Nah, tergantung dari yang memegang stakeholder pemegang kebijakan di tingkat pusat bisa enggak meredam gejolak-gejolak separatis misalnya yang ada di Papua yang sekarang lagi viral kan banyak aksi kekerasan misalnya KKB yang menyerang menembaki warga maupun aparat gitu. Nah, ini harus segera ditangani secara maksimal. Maksudnya apa? Jangan sampai ada pihak asing yang infiltrasi masuk musuh gitu, memasang senjata agar mengacaukan suasana sana gitu. Kenapa Papua jadikan rebutan? Sejarah dulu kan Nun Sewu ya. Saya begini, bukan kok sudah nanti curiga gitu. Ketika di zaman Bung Karno, nah itu kan arahnya ke situ. Ketika di zaman Bung Karno tahu kalau Papua itu ada tambang yang luar biasa, tambang emas. Kenapa di zaman setelah Orde Lama beralih ke Orde Baru gitu jatuh ke tangan asing sampai sekarang? Syukur-syukur kita masih bersyukur, jadi lebih dari 50-50 untuk saham yang di Freeport tambang emas itu yang masuk ke negara kita. Itu sebetulnya kan kalau bangsa luar melihatnya ada potensi SDA sumber daya alam yang luar biasa gitu. Bukan kok tambang tembagapura dulu kan begitu, tambang emas. Nah, makanya apa? Papua selalu dikompor agar apa? Bergejolak biar apa? Nanti ada pihak-pihak yang bisa menyusup ke situ, mereka yang berpemahaman gitu, radikal, separatis, mudah disusupi. Seperti dulu ketika di Aceh kan begitu sejarah. Ada gerakan GAM, gerakan Aceh Merdeka. Karena apa? Karena potensi SDA di Aceh juga luar biasa. Makanya juga ada kepentingan pihak asing di situ. Nah, dalam konteks NKRI, dalam konteks integrasi nasional, Papua PR besar untuk penguasa-penguasa, untuk elit-elit yang di atas, untuk pengambil kebijakan di sana, agar bisa menyelesaikan secara win-win solution terkait dengan gejolak yang terjadi di Papua. Kalau kita menilik atau mengacu pada konsep cakramungan zaman atau perputaran zaman di Indonesia di Nusantara, tidak menutup kemungkinan bisa lepas juga, bisa kembali juga bisa. Seperti tim-tim dulu juga sama kan, diperjuangkan mati-mati, akhirnya juga lepas juga. Itu kan tidak lepas dari intervensi asing juga gitu. Makanya kelemahan bangsa kita mudah dipengaruhi, mudah disusupi, infiltrasi oleh kekuatan asing. Karena bangsa Indonesia ini, bangsa kita mudah dipengaruhi dari suap, dari sogok gitu. Nah inilah, tidak bisa bangsa asing masuk ke sini menguasai kalau tidak menggunakan kekuatan dari dalam gitu. Jelas pakai kekuatan dari dalam. Nah inilah londo belangkon yang kita waspadai. Jangan sampai menjadi pengkhianat di negeri sendiri, berbahaya. Nah, makanya dengan adanya Pak Jokowi dengan memerangi atau apa istilahnya mengambil langkah tegas terhadap aksi-aksi gerakan-gerakan separatis, gerakan kelompok KKB, itu perlu kita support, perlu kita dukung bersama. Masalahnya apa? Jangan sampai nanti kita terpecah belah seperti di masa-masa penjajah. Kang, ini terkait dengan Pilpres 2024. Banyak yang berkomentar bahkan berspekulasi supaya ditunda untuk Pilpres 2024. Itu menurut Kang Arya bagaimana? Apakah memang perlu ditunda atau
sesuai dengan jadwal. Nah ini Mas Indra ya, menarik sekali dikaji. Masalahnya ini menjadi polemik nasional yang viral. Ketika ada wacana sebagian pihak mengendaki pemilu itu, argumentasinya apa? Secara legal standing, yuridis, ya, tidak ada, ya, kecuali ada konsensus kesepakatan bahwa konstitusi kita Undang-Undang 45 diamandemen, itu bisa. Artinya masa jabatan presiden bisa berubah 3 kali. Nah, sementara konstitusi kita untuk yang amandemen terakhir ini yang keempat, masa jabatan presiden hanya 2 periode 10 tahun. Nah, kalau ditunda berarti kan nyari konstitusi gitu, nyari hukum, harus ada pijakan hukum gitu. Nah, kalau tidak ada pijakan hukum, landasan hukum secara yuridis yang kuat, argumentasi yang logis tidak bisa. Nah, ini nanti kalau sampai terjadi akan memakai. Nah, ya, makanya banyak pihak-pihak banyak yang memprediksi bahwa nanti proses transisi kepemimpinan nasional ataupun proses dalam kontestasi politik pilpres sangat rawan terjadi gesekan perjuangan. Masalah apa? Di tanah Jawa, Nusantara, kita menganut Cokromaningin Jaman, siklus 20 tahunan. Nah, ketika nanti banjir di 2024, 2025 itu di tahapan akhir 20 tahun dari beberapa fase gitu. Dan itu yang kita khawatirkan, jangan sampai terjadi ramalan yang sangat tidak kendali terkait dengan pergolakan politik sosial yang terjadi, dan itu sangat rawan sekali. Nah, makanya kita sebagai warga bangsa mewanti-wanti jangan sampai elit-elit yang bisa jangan sampai persoalan yang sensitif ini terjadi. Artinya apa? Penundaan pemilu dipaksakan, nanti bisa memantik gerombolan. Ya, ini yang kita khawatirkan. Masalah apa? Eskalasi politik, dinamika politik sekarang ini mendekati tahun politik, tahun pemilu gitu. Kan tinggal sekitar 2 tahun lagi. Persiapan sekarang malah tinggal 1 tahun lagi, karena 2023 sudah masuk ke arah pendaftaran pemilu. Berarti kan tinggal setahun lagi sudah mulai prosesnya. Nah, ini nanti arah 2024 ya, sudah mulai memanas. Banyak calon-calon yang sudah turun, banyak rivalitas, banyak gesekan gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Dalam arti apa? Jangan sampai isu ini berkembang terus kemudian digiring ke arah 2024 bahwa nanti pemilu betul-betul ditunda. Nah, makanya kalau sampai ini terjadi, saya khawatir akan memicu memantik goro-goro. Nah, kalau sudah terjadi goro-goro, nah ini yang berbahaya. Masalahnya apa tadi yang saya katakan tadi? Secara mitologi Yonegoro Jawa, tiap 20 tahun terjadi gejolak sosial dan politik di Indonesia. Kalau banjir di tahun 2004, 2024, 2025, kalau kita mengaji jadi 20 tahun berbeda proses. Di tahun itulah ya, semoga tidak terjadi hal yang tidak kita ingat, tapi kita sebetulnya sudah dikasih warning, sudah dikasih lampu kuning. Nah, makanya saya berpesan terhadap beliau yang di atas sana gitu. Jangan sampai ini terjadi, sangat berbahaya dan
sangat riskan sekali. Makanya bagaimanapun juga proses demokrasi harus dijalankan sesuai dengan relnya, jangan sampai melawan atau menabrak konstitusi yang ada, karena pada dampaknya nanti tetap rakyat yang jadi